Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Puji Tuhan, kami bersuka cita bisa kembali hadir melayani saudara-saudari dalam podcast kali ini. Dan syukur pada Tuhan, sudah kembali bergabung bersama dengan kita, Saudara Kenny, yang akan sharing firman Tuhan kali ini. Puji Tuhan, Saudara Kenny. Puji Tuhan, salam Saudara Ade juga para saudara-saudari yang mendengarkan podcast. Senang bisa kembali sharing bersama tentang firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi satu terang, satu inspirasi, satu dorongan, juga satu ajaran ya, atau praktek bagi kehidupan kita sehari-hari. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Di minggu yang baru ini, saudari, akan ada satu judul yang baru juga, yang tentunya akan memberkati, juga menginspirasi kita semua. Judul kita adalah Pelayanan Para Saudari. Judul ini kita ambil dari dasar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 8, di sana ada kisah yang akan menginspirasi kita dari para perempuan-perempuan atau saudari-saudari yang melayani Tuhan. Dari kisah ini, kita mungkin bertanya sebenarnya siapakah mereka? Kemudian, apakah latar belakang mereka? Lalu, kenapa mereka bisa melayani Tuhan sampai sedemikian rupa? Nah, nanti Saudara ini akan membagikan kepada kita, akan sharing mengenai kewahyuan yang ada di dalam kisah yang ada di dalam kitab Lukas pasal 8 ini. Silakan Saudara ini. Terima kasih, Saudara Ade. Saudara-saudari, sungguh satu catatan yang sangat indah, sangat manis dari 3 ayat ini. Karena tidak hanya mengisahkan bahwa Tuhan adalah seorang yang melayani, berjalan berkeliling, tidak hanya dari kota ke kota, bahkan dari desa ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia memberitakan Injil, dia tidak milih tempat yang nyaman. Banyak orang hari ini, mau melayani di kota-kota saja. Tapi Tuhan, dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Dia tidak berhenti. Dia tidak memilih, kota ini saja, saya menikmati, saya sudah nyaman, saya di sini. Tidak. Bahkan dia berkeliling dari desa ke desa. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di dalam kisah ini kita bisa melihat ada 2 kelompok orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Kelompok yang pertama adalah ke-12 murid Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan, mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka belajar banyak hal. Ya. Mereka melihat bagaimana Tuhan melayani. Tetapi sungguh menarik, kelompok yang kedua dikatakan bahwa ada beberapa orang perempuan. Nah, beberapa orang perempuan ini siapa? Maka kitab Lukas menjelaskan kepada kita paling tidak ada beberapa latar belakang dari perempuan ini. Di pertama dikatakan perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Artinya perempuan-perempuan ini salah satunya adalah Maria Magdalena. Dia adalah perempuan yang sudah disembuhkan dari roh-roh jahat, dari berbagai penyakit. Dia mengalami Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan, dan dia melayani Tuhan. Kita melihat ada satu catatan yang baik. Ya.
Seorang perempuan yang dilayani Tuhan, perempuan yang disembuhkan Tuhan, perempuan yang diselamatkan Tuhan, malah kemudian dia mengikuti Tuhan, dia melayani bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lalu yang berikutnya adalah juga dikatakan ada Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Wow, perempuan yang punya status yang terhormat. Dia bukan dari golongan yang bawah, dia adalah golongan tinggi di masyarakat. Ya, dia adalah seorang istri dari bendahara Herodes. Lalu ada Susana dan banyak perempuan lain. Nah, mereka melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Artinya mereka adalah perempuan-perempuan yang memiliki kekayaan. Saya percaya oleh kedaulatan Allah, mereka memiliki harta yang cukup banyak, cukup berlimpah, tapi mereka tidak menikmatinya sendiri. Mereka tidak menyimpan untuk masa tua dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh menyimpan sedia, tapi saya melihat ini ada satu hal yang menarik. Mereka bukan perempuan yang menikmati harta, menikmati kenyamanan, tetapi mereka adalah perempuan yang melayani. Melayani dengan harta mereka. Ini sungguh satu catatan yang manis. Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa seorang perempuan kadangkala melayani itu lebih praktis. Ya. Tentu beberapa saudara yang sudah berkeluarga akan mengkonfirmasi hal ini. Perempuan memang Tuhan ciptakan lebih detail, lebih praktis, sehingga ketika mereka melayani, mereka juga akan melayani lebih praktis. Mereka bisa memperhatikan lebih detail. Mereka bisa memperhatikan bahkan dengan apa yang mereka miliki. Maka ini satu catatan yang menginspirasi kita, juga mendorong kita bahwa siapapun kita, entah dia kita seorang laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, kita bisa melayani Tuhan. Dan yang termanis adalah kita bisa melayani dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka dengan sedikit pelayanan kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil di atas bumi ini. Dan semoga kisah ini membawa kita kembali ada satu persembahan diri yang baru. Kita yang sudah mencicipi kasih Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dijamah Tuhan, alangkah indahnya kita juga menjadi orang yang melayani Tuhan dengan seluruh diri kita, dengan tenaga kita, harta kita, waktu kita, perhatian kita, bahkan seluruh diri kita. Semoga kita semua bangkit bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari, kiranya firman Tuhan yang dibagikan kali ini boleh mendorong kita semua menjadi perempuan-perempuan hari ini yang melayani Tuhan, bahkan melayani dengan mungkin kekayaan kita, sehingga Injil Kerajaan bisa beroleh kemajuan. Dimanapun kita berada, kita ada kontribusi bagi Injil, seperti para saudari-saudari yang melayani Tuhan, yang telah kita lihat bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal 8 ini. Baik, untuk menutup podcast kali ini di dalam kasih, mari kita sama-sama satukan hati kita. Saudara kini akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu catatan yang manis di dalam Lukas pasal 8. Kami melihat Tuhan, Engkau adalah orang yang melayani. Engkau mengasihi manusia, Engkau memberitakan Injil Kerajaan kepada manusia. Namun Tuhan, Kau juga memberikan kami catatan ada murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga Tuhan ada perempuan-perempuan yang melayani dengan harta miliknya. Tuhan, terima kasih, sungguh Engkau sangat menghargai setiap jerilela pelayanan kami. Kau bahkan tidak menghalangi, Engkau mengizinkan, Engkau dengan senang hati membiarkan perempuan-perempuan ini bisa melayani. Tuhan, kami juga mau menjadi orang yang merebut kesempatan. Selagi Tuhan ada waktu, ada tenaga, ada harta yang Tuhan percayakan,
Kami mau belajar melayani dengan semua ini. Oh, bukan untuk kenyamanan kami, bukan untuk nama kami, tapi adalah bagi Injil, agar Injil bisa diberitakan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Tuhan, kami berdoa, Kau juga mengingat para saudari yang mendengarkan podcast. Kiranya Tuhan, perkataan ini kembali menginspirasi kami. Kau panggillah kami Tuhan. Oh, sehingga kami menjadi orang yang bangkit, melayani Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa, mohon Tuhan juga memelihara kami, supaya Tuhan kami diberi kesehatan, diberi umur yang panjang untuk melayani Tuhan. Segala mulia, hormat, hanya bagi Tuhan saja. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.